Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Kisah-kisah dari Bang Sidik ini seru-seru banget teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi karya-karyanya Bang Sidik, di follow juga akun Twitternya supaya bisa tahu kisah-kisah apa lagi yang akan di-up oleh Bang Sidik. Dan juga buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor Teluh mematikan dari keluarga Juragan Karta. Perkenalkan, namaku Ujang. Aku akan menceritakan sebuah kisah ketika umurku baru saja menginjak 22 tahun. Aku ini adalah pemuda biasa dari kampung Ciraum, sebuah kampung kecil yang berada di antara hamparan sawah yang hijau. Selain itu, kampungku ini masih diapit oleh perbukitan yang membentang. Kampung ini masih diselimuti kabut tipis ketika paginya. Dengan suara kampung yang adem, suara gemericik air, juga kokok ayam yang bersautan membuat suasana kampung begitu tenang ketika aku tinggal di kampung ini. Seperti standar anak kampung pada umumnya, ketika pagi hari sebelum matahari terbit, aku harus mulai keluar dari kamar. Biasanya aku langsung pergi ke dapur untuk menyeduh kopi pahit buat bapak, sekalian membantu mak menyiapkan apa yang bisa dibantu sebelum berangkat ke sawah. Sawah yang aku garap memang tidak luas, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi dari situlah asap dapur kami terus mengepul. Orang tuaku adalah petani sederhana. Mereka tidak pernah banyak menuntut sesuatu dariku. Mereka hanya berkata bahwa aku hanya harus menjadi anak yang berbakti untuk mereka. Di dalam kesederhanaan keluarga kami, selalu ada tawa yang hadir di rumah yang berdinding kayu dan bambu ini. Hidupku terasa sempurna. Dengan segala kesederhanaan, aku merasa damai, tentram. Tapi aku tidak tahu bahwa kedamaian itu sangat rapuh, bahkan bisa direnggut paksa oleh sesuatu yang bahkan tak pernah terbesit di dalam benakku. Aku ingat pada saat itu, di mana aku memiliki seorang gadis idaman, namanya Neng Lilis. Neng Lilis adalah kembangnya kampung Ciraum. Wajahnya khas mojang priangan, kulitnya kuning langsat, menambah kecantikan yang alami sehingga aku menyukainya. Aku pun mulai mendekatinya. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi aku sudah siap untuk menyatakan perasaanku padanya pada saat itu. Tapi ketika menunggu waktu itu tiba, ketenangan dan rasa damai itu hancur secara perlahan. Karena tepat di suatu sore, ibuku secara tiba-tiba memanggilku dengan nada yang sedikit berbeda dari biasanya. Nah, cepat mandi, cepat dandan juga yang rapi, karena nanti habis maghrib ada tamu penting dari kampung sebelah, kata ibuku sambil merapikan taplak meja di ruang tamu kami yang sempit. Aku langsung mengerutkan kening, karena jarang-jarang ada tamu yang datang sehingga ibu sampai sesibuk itu di rumah sekarang. Tamu siapa, Bu? Perasaan aku mah gak punya janji sama siapa-siapa, tanyaku. Nurut aja, pokoknya ini mah tamu istimewa, kata ibu yang langsung memotong ucapanku. Dia kali ini tersenyum dengan penuh rahasia. Hal itu tentu saja membuatku penasaran sekaligus sedikit was-was. Dan benar saja, selepas maghrib terdengar beberapa orang di halaman rumah. Jantungku berdebar tak karuan.
Bapak yang sudah rapi dengan kemeja batik satu-satunya langsung membukakan pintu, dan di sanalah mereka berdiri, ya, rombongan Juragan Karta. Juragan Karta ini bukanlah orang sembarangan. Beliau adalah salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di beberapa kampung yang ada di sini. Tanahnya luas, rumahnya besar, mobilnya banyak, dan dia kini datang ke rumah kami yang sangat sederhana ini. Tentu saja, hal ini menjadi pemandangan yang luar biasa. Para tetangga pun pasti langsung bisik-bisik di luar sana atas kedatangannya di rumah. Aku, bapak dan ibu mempersilahkan mereka masuk dengan segala kerendahan hati. Di sana ada Juragan Karta sendiri, lalu istrinya yang biasa dipanggil Ambu, dan seorang gadis muda yang bernama Nyiba. Selain itu, Juragan Karta membawa beberapa pengiring. Ruang tamu kami yang sempit mendadak penuh sesak dengan kehadiran mereka. Ibu yang mempersiapkan kue-kue sederhana di depan mereka, dan kue-kue itu terlihat sangat kontras dengan pakaian mereka yang berkilau. Setelah basa-basi singkat, Juragan Karta langsung mengutarakan maksud kedatangannya dengan jelas dan langsung ke intinya. Mereka ternyata datang untuk melamarku. Ya, si Ujang, anak petani miskin ini, dilamar untuk Nyi Ipa, putri dari Juragan Karta. Katanya, dia memang sudah suka pada aku semenjak sekolah SMA, dan dia tidak bisa mengatakannya hingga ia berbicara kepada kedua orang tuanya. Juragan Karta memang dikenal sangat memanjakan anaknya, sehingga apapun yang diminta oleh anaknya, dia pasti akan menurutinya. Aku melirik ke arah bapak dan ibu. Wajah mereka memerah dan tersenyum ke arahku. Siapa orang tua yang tidak bangga jika anaknya dilamar oleh keluarga yang terpandang seperti ini? Tapi entah mengapa, acara ini seperti ada yang aneh. Aku tidak terlalu mengenalnya Ipa, bahkan kita jarang sekali saling sapa. Yang ada di dalam bayanganku pada saat itu adalah Neng Lilis, dan aku sudah menetapkan hatiku padanya. Di tengah-tengah kebingunganku, aku secara tidak sengaja melirik ke arah Ambu yang merupakan ibunda dari Nyipa. Wanita itu tersenyum padaku. Senyumannya nampak lebar dan terlihat ramah, tapi dari dalam matanya dia seperti menatapku dengan cara yang aneh, seperti ada sesuatu yang dingin di balik senyuman hangat itu. Lalu dia yang sadar ketika aku menatapnya, kembali tiba-tiba berkata dengan pelan kepadaku, "Ya, semoga si Ujang ini bisa menerima kasih sayang dari anak saya, Nyi Ipah. Anak ini bisa dibilang lebih dari cukup. Semuanya ada. Tapi masalah jodoh awal kita juga kaget. Beberapa kali saya bilang untuk dibicarakan dulu daripada nyesel, tapi Nyi Ipah tetap paksa, sehingga bapaknya langsung datang ke tempat ini." Deng. Kata-kata itu terdengar seperti ancaman halus di telingaku, seperti ada sesuatu di balik perkataannya yang membuatku sedikit waspada. Aku mencoba untuk tersenyum, tapi rasanya sangat kaku sekali. Apakah ini hanya perasaanku saja, atau memang ada makna lain di balik keramahan Ambu yang terasa seperti dipaksakan? Aku seperti tertekan dari segala arah. Aku tertekan dari wajah bahagia orang tuaku, kemewahan yang tiba-tiba menyilaukan mata, dan bayangan yang Lilis yang selalu mengalihkan sosok Nyi Ipa di depanku. Di sana, aku harus mengambil keputusan besar yang mungkin bisa merubah hidupku. Apapun keputusanku, ada harga yang harus aku bayar, dan aku harus memutuskan sekarang. Berhari-hari setelah malam lamaran itu, rumah kami terasa berbeda. Ibu dan bapak lebih banyak diam. Aku tahu mereka pasti bingung sama sepertiku. Di satu sisi, tawaran dari Juragan Karta itu seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi orang tua manapun di kampung ini. Bapak dan ibuku pasti bahagia. Siapa yang tidak mau melihat anaknya nanti hidupnya berkecukupan dan menjadi keluarga terpandang?
Tapi di sisi lain, mereka juga melihatku yang gelisah, bayangan yang lilis, dengan senyuman yang tulus itu terus-menerus ada dan aku tidak bisa menghilangkannya dari dalam pikiranku. Di suatu malam, tepat setelah kami selesai makan malam, aku memberanikan diri untuk berbicara. Pak, Bu, bagaimana hmm, kalau lamaran dari Juragan Karta itu ditolak sama Ujang ya? Tanya aku pelan. Bapak dan ibu terdiam sebentar. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain dan menghela nafas panjangnya. Bapak mulai meletakkan cangkir kopi yang baru saja diminum. Lalu ibu yang ingin membereskan piring langsung terdiam dan mereka menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kenapa begitu, Jang? Apa ada yang kurang dari Nyi Ipah atau dari keluarganya? Aku menggelengkan kepala sambil menunduk. Bukan begitu, Bu. Nyi Ipah cantik, kelihatannya juga pintar. Apalagi keluarganya Juragan Karta baik. Tapi hati Ujang tidak memiliki rasa sama dia. Aku berhenti sejenak untuk mencari kata-kata yang pas untuk melanjutkan kalimatku. Ujang, Ujang sudah punya pilihan lain, Pak, Bu. Bapak dan Ibu seperti yang mengerti dengan ucapanku di sana. Aku sudah siap apabila kedua orang tuaku ini marah atau kecewa berat. Tapi ternyata di luar dugaanku, ibu meraih tanganku secara perlahan sambil berkata, Jang, buat ibu sama bapak, kebahagiaan kamu yang pertama. Kalau hatimu memang sudah terpaut sama yang lain, ya ibu sama bapak gak bisa maksa. Cuma yang harus dipikirkan adalah gimana caranya agar tidak membuat mereka sakit hati ketika kita menolaknya. Air mataku hampir menetes kala mendengar kebesaran hati mereka hingga akhirnya diputuskanlah bapak yang akan menyampaikan penolakan itu secara baik-baik kepada Juragan Karta. Beberapa hari kemudian, bapak pulang dari rumah Juragan Karta dengan wajah yang lega sekaligus tegang. Gimana Pak? Tanyaku. Bapaknya duduk sambil terdiam sebentar kemudian merokok untuk menenangkan hatinya. Tak lama ia mulai berbicara. Juragan Karta bisa menerima penolakan ini. Katanya teh jodoh memang tidak bisa dipaksakan. Tapi di sini bapak berhenti sejenak. Ambu nampak diam aja, gak ngomong apa-apa. Cuma saja ketika bapak pamit, dia baru ngomong, silakan saja. Karena cobaan hidup itu datangnya dari mana saja. Semoga saja kuat menghadapinya. Bapak kembali terdiam. Dia seperti mendengar sesuatu yang ambigu dari Ambu. Aku juga merasakan hal yang sama. Seperti ada sesuatu ancaman di balik kata-katanya yang halus itu. Aku hanya bisa menelan ludah ketika selesai mendengarkan Bapak bercerita. Setelah itu aku lega karena urusan lamaran sudah selesai sehingga sekarang kami sekeluarga bisa kembali menjalani hari-hari seperti biasanya. Apalagi hubunganku dengan yang Lilis sudah mulai ada kemajuan meskipun malu-malu, tapi aku sudah mulai dekat dengannya dan tinggal satu tahapan lagi aku akan mengutarakan semuanya. Tapi ternyata semua ketenangan itu mendadak menghilang tepat 1 minggu ketika bapak menolak lamaran tersebut. Aku ingat betul, pada malam itu angin mulai bertiup sangat kencang, membuat daun-daun bambu di rumpun belakang rumah bergesekan. Aku yang baru saja memejamkan mata secara tiba-tiba menangkap aroma yang sangat kuat. Wangi bunga melati, gumamku. Hal itu tentu saja membuatku merasa aneh karena tidak ada tetangga di sekitaran rumah yang mempunyai pohon melati yang baunya benar-benar menyengat. Aku langsung bangkit dan membuka jendela untuk mengintip keluar kamar, dan ketika jendela terbuka lebar, aku tidak melihat apapun di sana. Hanya ada kegelapan dan suara angin kencang disertai suara gesekan dari daun bambu yang terdengar hingga ke kamar. Tapi aroma melati ini semakin menusuk hidung dan aku tidak tahu dari mana wangi itu berasal. Aku pun akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu.
Mungkin saja itu adalah wangi dari sesuatu yang melintasi rumah, dan aku yakin apabila aku tidak memperdulikannya, maka wangi itu akan menghilang dengan sendirinya. Di keesokan harinya, tepat ketika aku bercermin sebelum berangkat ke sawah, aku melihat sesuatu yang aneh di pipi kiriku. Ya, ada bekas kemerahan, mirip sebuah telapak tangan kecil yang menamparku sehingga memerah. Aku mencoba mengingat-ingat, apakah aku menampar nyamuk terlalu keras atau secara tidak sengaja wajahku membentur sesuatu. Tapi aku sama sekali tidak ingat atas apa yang terjadi. "Pipi kamu kenapa, Jang? Kok kayak ditampar?" tanya ibu yang heran ketika kami sedang sarapan. Aku hanya bisa mengangkat bahu dan berkata, "Gak tahu, Bu. Soalnya gak terasa apa-apa," jawabku. Di malam berikutnya, aroma melati itu datang kembali, bahkan kali ini lebih pekat hingga membuatku sedikit mual. Dan bukan hanya aroma melati saja, aku juga mulai mendengar suara-suara yang aneh. Seperti ada suara perempuan yang menangis di luar jendela kamar. Tangisannya sangat lirih dan pelan, seolah-olah dia meminta aku untuk membukakan jendela. Aku tidak berani. Aku hanya bisa mengintip lewat tirai yang tertutup rapat. Tapi ketika aku melihatnya, tidak ada satupun di luar sana. Tidak ada apapun, yang ada hanyalah kegelapan dan sarang laba-laba yang menggantung di langit-langit. Aku mencoba untuk tidur, dan beberapa jam setelah aku terlelap, suara tangisan itu terdengar kembali, bahkan kali ini berpindah tempat di dalam rumah. Suara itu terus-menerus terdengar hingga tidurku tidak terasa nyenyak, dan ketika aku memaksa untuk tidur, badanku terasa pegal-pegal hingga pagi menjelang. Kejadian itu terjadi terus-menerus setiap malam. Aroma melati yang menyesakan, suara tangisan yang misterius, terkadang ada pula suara seperti kuku-kuku kecil yang menggaruk-garuk dinding papan di kamar. Aku mulai takut. Cerita tentang hantu dan lembut yang iseng seketika langsung terfikirkan olehku. Aku sudah berusaha untuk mencari cara agar gangguan itu menghilang. Aku sudah menambah rajin ibadah dan berdoa, tapi gangguan itu tak pernah hilang. Puncaknya, tepat 2 minggu setelah kejadian wangi bunga melati itu selalu tercium sepanjang malam, perutku mendadak mulas, seperti ada yang mengaduk-ngaduk perutku dari dalam. Aku langsung lari ke belakang ke arah WC yang ada di belakang rumah, dan di sanalah aku muntah. Tapi yang keluar bukanlah sisa makanan, yang keluar adalah segumpal rambut gimbal yang berbau amat busuk. Selain itu, ada juga beberapa paku kecil yang sudah berkarat dan beberapa kelopak bunga melati yang sudah layu. Astagfirullah, kedua mataku terbelalak melihat benda-benda itu berjatuhan. Ketika aku muntah, aku langsung membuangnya dengan air. Setelah itu, aku terduduk lemas di lantai dengan tubuh yang gemetar. Bau anyir darah yang samar tercium hingga ke sekeliling rumah, dan hal itu membuat ibu yang berada di dalam kamar langsung terbangun dan menghampiriku yang duduk lemas di sana. Ujang teh kenapa?" kata ibuku dengan wajahnya yang pucat. Rupanya tepat ketika aku memuntahkan benda-benda itu semua, ibu terbangun karena suara yang aku keluarkan begitu keras. Dia seperti khawatir karena melihat mulutku penuh darah yang menetes ke baju dan celanaku pada malam itu. Di situ ibu langsung membangunkan bapak. Dia merasa ngeri atas apa yang aku alami. Bapak yang datang padaku langsung menggelengkan kepala. Dia seperti merasa bahwa ada yang sedang mempermainkan anaknya pada saat ini. Tepat setelah kejadian itu, kondisiku kini menurun drastis. Setiap hari aku memuntahkan benda-benda aneh, kadang potongan silet, potongan beling kecil, kadang pula duri-duri bambu. Semua benda-benda itu terasa perih di tenggorokan ketika aku memuntahkannya. Rasanya seperti ingin mati saja karena menahan sakit ketika benda-benda itu keluar dari mulutku. Nafsu makanku mendadak berkurang. Aku seperti malas untuk memasukkan makanan ke dalam mulutku. Hal itu pun berdampak kepada tubuhku yang mulai kurus.
Kulitku mendadak kusam dan di beberapa bagian tubuhku mulai muncul bercak-bercak hitam seperti bekas terbakar. Karena hal itu pula, aku tak lagi bisa pergi ke sawah. Aku hanya bisa terbaring lemah di dalam kamar. Dan setiap malam hari, aroma melati itu tetap setia datang, seolah-olah wanginya sedang mengejek penderitaanku yang sedang aku rasakan pada malam itu. Kabar tentang sakitku yang aneh itu segera menyebar cepat ke seluruh penjuru kampung. Aku menjadi bahan obrolan di tempat-tempat ramai bagi warga. Dari sanalah berbagai spekulasi atas penyakitku beredar. Ada yang bilang aku melakukan kesalahan sehingga membuat jin di tempat-tempat keramat menjadi murka ketika aku pergi ke sawah. Ada pula yang berkata bahwa aku terkena guna-guna dari perempuan yang cintanya kutolak. Siapa lagi? Kalau hal itu merujuk kepada Nyi Ipah dan keluarganya, mereka saling berbisik satu sama lain karena kedatangannya ke rumahku membuat sebagian warga geger pada saat itu. Hal itu berdampak buruk bagi bapak dan ibu yang menanggung malu karena anaknya selalu dibicarakan kemanapun mereka pergi. Banyak orang yang datang dan pergi untuk menjengukku. Tak jarang pula mereka merekomendasikan aku agar melakukan pengobatan ke tempat-tempat yang manjur menurut mereka. Ibu hanya bisa berterima kasih atas saran tersebut dan mencoba untuk mendiskusikannya kepada keluarga atas apa yang mereka sarankan. Tepat 3 minggu setelah kejadian itu, Ambu beserta Juragan Karta dan Nyi Ipa datang untuk menjengukku. Wajah Ambu nampak begitu prihatin ketika melihatku yang kini kurus dan kering. Beliau membawakan buah-buahan yang mahal dan beberapa botol minuman suplemen agar aku sehat kembali. Semoga cepat sembuh ya, Jang, kata Ambu sambil mengusap-ngusap kepalaku. Mungkin Ujang kurang istirahat. Jangan terlalu banyak pikiran ya. Aku hanya bisa tersenyum lemah, tapi di balik senyum palsuku, hatiku menjerit ketika melihat tatapan Ambu yang sedikit aneh. Tubuhku seperti merinding, dan di sana aku mulai curiga bahwa semua ini pasti berhubungan dengan penolakan itu sehingga aku menjadi seperti ini. Tapi hal itu tidak bisa aku ungkapkan karena mau bagaimanapun aku tidak punya bukti apa-apa. Tapi yang pasti ada sesuatu yang sama ketika Ambu yang datang untuk menjengukku dengan aroma yang selalu aku cium di setiap malamnya, ya, bunga melati. Bapak dan ibu semakin khawatir atas kondisi tubuhku yang semakin lemah di setiap harinya. Mereka mulai berdiskusi untuk mendatangi orang-orang yang dipercaya bisa menyembuhkan tubuhku atas saran dari para tetangga. Akhirnya bapak langsung membawaku ke Mang Darta. Beliau dikenal sebagai orang pintar atau dukun yang tak jauh dari kampung kami. Mang Darta memang sering membantu warga kalau ada yang sakit aneh atau terkena gangguan gaib, sehingga bapak memutuskan untuk membawaku ke sana dibantu beberapa warga yang tahu akan tempatnya. Setelah berjalan cukup jauh dan beberapa kali beristirahat, aku akhirnya sampai ke rumah Mang Darta. Bau kemenyan yang samar tercium. Ketika aku sampai di halamannya, suasana di sekitar rumahnya terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang membuatku merasa diawasi dari segala arah. Mang Darta membukakan pintu untuk kami. Dia menatapku dengan tatapan yang tajam sebelum mempersilahkan aku masuk ke dalam sana. Tanpa banyak bertanya, dia hanya menatapku lama, seperti sedang mengecek kondisi tubuhku dengan tatapannya yang tajam. Dia terdiam cukup lama, dan ketika hampir semenit ia menatapku, secara tiba-tiba ia berkata, "Ini sudah gawat," katanya dengan nada yang pelan. Dia pun akhirnya berdiri dan pergi ke dalam kamar. Tak lama kemudian dia melakukan sesuatu dengan beberapa benda yang dia bawa.
Aku pun disuruh meminum air putih yang sudah diberikan beberapa mantra olehnya. Lalu di beberapa bagian tubuhku mulai dipijat dengan minyak kelapa yang dicampur oleh wewangian yang tentunya berbau agak aneh. Mang Darta juga membakar kemenyan sambil terus merapal mantra yang tidak aku mengerti pada awalnya. Aku merasakan sedikit hawa hangat yang menjalar di tubuhku, namun tak lama kemudian perutku kembali mual. Dan benar saja, aku muntah lagi. Bahkan kali ini selain paku-paku kecil, ada pula beberapa benang kusut berwarna merah terlihat keluar dari mulutku yang bercampur dengan darah. Mang Darta yang pada awalnya terlihat percaya diri mendadak berubah ketika dia melihat benang tersebut. Dia menggelengkan kepala dan memberikan isyarat bahwa dia tidak sanggup untuk melanjutkannya. Bapak bertanya tentang apa yang terjadi, dan dia hanya menggelengkan kepala pelan sambil berkata, "Saya minta maaf. Ini sepertinya bukan sekedar gangguan biasa," katanya sambil menunduk. Mang Darta langsung melirik ke arahku. Tak lama, ia mengusap kembali rambutku sambil berkata, "Kamu sudah melakukan kesalahan apa? Sehingga ada yang memberikan teluh sengit kembang kepada kamu. Ini bukan sekedar teluh biasa, tapi teluh ini sangatlah kuat. Karena yang mengirimkannya punya niat yang kuat untuk menyiksa kamu hingga kamu gak bakal sanggup untuk melawannya." Aku yang mendengar hal itu hanya terdiam. Bagaimana bisa ada orang yang tega mengirimkan hal ini padaku? Begitu pula Bapak yang nampak sedih mendengar hal itu. Bahkan Bapak yang biasanya kuat menghadapi hidup, kini kedua matanya berkaca-kaca karena melihat kondisiku yang tidak bisa disembuhkan oleh Mang Darta. Kami akhirnya pulang dengan tangan yang hampa dan hati yang semakin berat. Sejak pulang dari Mang Darta, siksaan yang terasa olehku semakin menjadi-jadi. Aroma melati itu kini seolah menempel di hidungku. Bahkan di siang hari pun terkadang aku mencium bau samar dari bunga melati yang selalu muncul di sekitarku. Hal itu tentu saja membuatku pusing dan mual, bahkan beberapa kali muntah darah yang membuat kedua orang tuaku semakin khawatir akan kondisiku di setiap harinya. Gangguan demi gangguan terus saja terjadi. Bahkan lebih parah, selain suara tangisan dan garukan kuku tajam di dinding, aku mulai melihat bayangan-bayangan hitam sekilas di sudut mata. Mereka selalu muncul ketika aku sedang sendirian. Terkadang mereka muncul dan meniup-niup layar belakang. Kadang pula mereka muncul dan mencengkram tangan serta kakiku ketika aku sedang tidur. Aku pun jadi takut tidur. Aku juga takut dengan datangnya malam. Aku ingin terjaga semalaman, tapi tetap saja ada sesuatu yang selalu membuatku ketakutan. Badanku semakin kurus, kulitku mulai menghitam di beberapa bagian, dan mulai terasa perih dan gatal. Ibuku dengan sabar mengoleskan berbagai ramuan tradisional, mulai dari parutan kunyit sampai daun sirih, tapi semuanya sia-sia. Aku kini lebih banyak menghabiskan waktuku di dalam kamar dan terbaring lemah di atas kasur sambil meratapi nasib. Kenapa harus aku? Apa salahku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus-menerus berputar dalam kepala. Rasanya aku ingin menyerah dan mati saja, tapi ternyata Bapak dan Ibu terus berusaha untuk menyembuhkanku di setiap harinya. Mereka berdua seringkali membawaku kepada orang-orang yang katanya bisa menyembuhkanku, mau itu di luar kampung, di luar kecamatan, bahkan ketika harus masuk ke dalam hutan, mereka akan melakukannya meskipun ujung-ujungnya aku gagal diobati. Suatu sore, ketika ibu sedang menyuapi bubur yang sulit masuk ke dalam tenggorokanku, datanglah Mang Udin menjenguk. Mang Udin adalah adik almarhum kakekku yang tinggal di kampung lain. Memang kampungnya cukup jauh dari kampung Ciraum, sehingga dia baru saja mendengar tentang sakitku baru-baru ini.
Wajahnya terlihat prihatin ketika melihat kondisiku yang seperti mayat hidup. Tak lama kemudian, dia mendatangi Bapak di depan rumah dan berkata sesuatu hingga membuat mereka berdua mengobrol serius tentang nasibku. Begini Kang, di puncak Gunung Gelis ada orang tua yang bernama Aki Sanca. Orangnya jarang sekali turun dari gunung. Dia terus hidup menyendiri di atas sana, kata Mang Udin dengan nada serius. Katanya, dia bisa ngobatin penyakit yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Gunung Gelis, gumamku yang mendengar obrolan itu dari dalam kamar. Ya, aku pernah mendengar nama gunung itu. Gunung tersebut memang terkenal cukup angker dan jarang dijamah orang. Aku kembali mendengar Mang Udin dan juga Bapak mengobrol kembali di sana. Gunung Gelis teh jauh. Benar apa yang kamu katakan. Nanti pas kita sengaja naik ke atas, ternyata Ki Sanca yang kamu ceritakan ini nggak ada, tanya Bapak dengan nada sedikit pelan. Ya memang sih Kang, tapi semoga aja benar bisa ketemu dan bisa menyembuhkan Ujang. Ya namanya juga ikhtiar Kang. Ada keheningan sejenak di antara mereka berdua. Di sana, ibu pun datang dan memberikan kopi pada mereka berdua dan Bapak menceritakan itu kepada ibu. Aku melihat kedua mata ibu seperti bersinar. Ada secercah harapan yang tadinya padam kini seperti tersulut kembali. Aku tahu ini adalah pertaruhan terakhir. Dengan kondisiku yang separah ini, perjalanan ke Gunung Gelis adalah sebuah resiko besar. Tapi mati di jalan karena berusaha, kesembuhan mungkin lebih baik daripada mati perlahan di atas kasur ini. Setelah berdiskusi alot antara ibu, bapak, dan Mang Udin juga dengan para saudara yang lain, ibu dan bapak pada akhirnya menjual sawah satu-satunya untuk modal perjalananku pada saat itu. Dan hal itu dia pakai untuk semua keperluanku, seperti menyewa mobil dan perbekalan hingga bisa sampai ke Aki Sanca yang ada di puncak Gunung Gelis. Mang Udin menawarkan diri untuk memandu mereka dan dengan uang dari hasil menjual sawah, beberapa persiapan akhirnya dilakukan. Salah satunya adalah membuat tandu sederhana dari bambu dan sarung karena jangankan berjalan, duduk pun aku sudah tak sanggup lagi. Perjalanan menuju Gunung Gelis adalah perjalanan paling berat di dalam hidupku dan hal itu mungkin berlaku bagi Bapak, Mang Udin, dan semua saudaraku yang secara bergantian memikul tandu pada saat itu. Semakin ke atas, jalanan semakin terjal dan juga licin. Kanan dan kiri hanyalah hutan lebat dengan pohon-pohon besar yang menjulang. Suara-suara aneh di dalam hutan, langkah-langkah kaki yang muncul di antara pepohonan, lalu gemerisik daun dari kejauhan membuat semua bulu kuduku berdiri. Tapi anehnya, selama perjalanan itu, aroma melati yang biasanya begitu pekat kini berkurang. Memang wangi itu masih ada, tapi seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak aku mengerti. Setelah berjam-jam keluargaku menyusuri hutan untuk sampai ke rumah Aki Sanca yang ada di atas, akhirnya Mang Udin memberi isyarat bahwa kita hampir sampai. Aku membuka mata dan di hadapan kami ada sebuah lapangan yang sedikit terbuka di antara pepohonan yang rindang. Di sana berdiri sebuah pondok kayu kecil yang sederhana, atapnya dari ijuk, dindingnya dari bilik bambu yang sudah menghitam, lalu di atasnya ada asap tipis yang mengepul dan menghilang secara perlahan. Bapak dan Mang Udin akhirnya menurunkan tandu dengan hati-hati dan tak lama mereka maju ke depan pondok untuk mengetuk pintu. Tak lama kemudian, di balik pintu itu muncul seorang lelaki tua renta dengan janggut putih yang panjang, pakaiannya hanya sarung lusuh dan baju putih yang sudah pudar, tubuhnya kurus dan terlihat sorot matanya terlihat tajam namun menyejukkan. Beliau tidak banyak bicara, hanya mengangguk kecil ke arah Mang Udin, lalu pandangannya beralih kepadaku yang terbaring lemah di atas tandu. Lama, cukup lama sekali beliau memandangku, seolah-olah dia melihatku dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil mencari tahu apa yang sedang aku alami. Setelah itu dia hening
Sejenak, lalu tak lama kemudian Aki Sanca mulai bersuara dengan suaranya yang pelan dan serak. Anak ini sepertinya terlilit dendam lama yang bernama Sengit Malati Panghalang Asih. Jantungku berdetak kencang. Bapak dan ibu saling berpandang satu sama lain seolah tak percaya dengan apa yang beliau katakan. Aki Sanca hanya menatapku beberapa menit, tapi dia langsung tahu masalah yang sedang aku hadapi. Tak lama, Aki Sanca berkata kembali sambil mengusap-ngusap kakiku yang kurus kering itu. Teluhnya sangat kuat dan bukan sembarang orang yang mengirimnya. Dia langsung berjalan kembali ke arah bapak dan tak lama ia berkata kembali, "Bawa masuk anak itu. Kita lihat apa yang bisa aku lakukan. Aku hanya bisa ikhtiar demi kesembuhan anak ini." Mendengar hal itu, air mata ibu tidak terbendung lagi. Dia seperti menemukan harapan baru setelah sekian lama terombang-ambing di dalam kegelapan akan kesembuhanku selama ini. Tangan Bapak dan Bang Udin terlihat gemetar ketika mengangkat tandu dan membawaku masuk ke dalam pondok Aki Sanca yang sempit. Ternyata di dalam rumah itu malah lebih sederhana lagi. Tidak ada kemenyan, tidak ada peralatan seperti keris yang menggantung atau patung-patung seperti layaknya ruang ritual yang memenuhi ruangan. Di dalamnya hanya ada tikar pandan yang sudah usang, beberapa buntalan kain, dan sebuah kompor kayu kecil dengan sisa bara api yang masih menyala. Aku dibaringkan di tikar pandan itu. Setelah itu ibu duduk di sisiku sambil menggenggam erat tanganku. Sedangkan Bang Udin dan Bapak serta saudara-saudaraku yang lain, dia berdiri di belakang Aki Sanca yang duduk di sampingku dengan wajah-wajah mereka yang tegang. Aki Sanca tidak langsung memulai. Beliau langsung mengambil air dari sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat. Lalu tak lama kemudian dia berkumur dan juga membasuh wajahnya. Gerakannya nampak tenang, tidak terburu-buru. Kemudian beliau duduk bersila di lantai dan menghadap ke arahku. Matanya terpejam sejenak. Bibirnya bergerak, merapalkan doa-doa dan mantra yang tidak jelas kudengar. Suasana di dalam pondok mendadak menjadi hening. Yang ada hanya terdengar suara nafas yang berat dan detak jantungku sendiri. Tak lama kemudian, Aki Sanca membuka kembali matanya. Tatapannya kini terasa lebih tajam, seolah-olah menembus ke dimensi yang lain. Dengan suara Aki Sanca yang dalam dan bergetar, beliau lalu mengambil sejumput garam kasar dan meniupkannya ke arahku. Dan di saat itulah proses menghilangkan teluh itu pun dimulai. Pada awalnya, aku hanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Lalu aroma melati yang sempat sedikit mereda kini tercium kembali dan semakin menyengat. Aroma itu sangat-sangat pekat, bahkan saking pekatnya membuatku sesak napas. Perutku bergejolak hebat. Aku ingin sekali muntah. Beberapa kali mulutku terbuka, tapi tak ada apapun yang keluar. "Keluar kamu! Jangan mengganggu anak manusia!" Brak! Aki Sanca tiba-tiba berteriak sambil menghantam lantai kayu itu dengan segenap kekuatannya. Rumah yang sempit itu seketika bergetar. Salah satu tangan menunjuk ke arahku seolah-olah sedang mengusir sesuatu yang tidak terlihat. Selain itu, aku merasakan tubuhku seperti ditarik-tarik dari berbagai arah. Rasa panas, dingin, sakit, perih, semuanya bercampur aduk menjadi satu. Aku menjerit sejadi-jadinya. Tanpa bisa aku tahan lagi, ibuku langsung memeluk erat sambil menangis histeris. Lalu Bapak dan Mang Udin terlihat mundur beberapa langkah dengan wajahnya yang pucat. Di dalam pandanganku yang mulai kabur, aku seperti melihat bayangan-bayangan hitam yang mengelilingi Aki Sanca. Ada yang berbisik di dekat telinganya, ada yang tertawa di dekatnya. Lalu wangi melati yang aku cium seperti tertahan oleh sebuah bau busuk yang menyengat.
Wajah Ki Sanca berkeringat. Dia merapatkan kembali doa-doa dan sesekali meniupkan sesuatu ke arahku. Sorot matanya tetap menyala dan penuh keyakinan dia mendekat secara perlahan. Langkahnya begitu berat sehingga dia seperti harus mengeluarkan tenaga hanya untuk mendekatiku. Dan tepat ketika dia sampai, dia langsung menempelkan selembar daun sirih ke keningku. Ah! Aku langsung berteriak lebih keras seperti sebelumnya, rasanya seperti disetrum dari berbagai arah. Lalu kemudian aku kembali muntah. Namun muntahan yang dikeluarkan berbeda, ya, bukan lagi paku dan silet, melainkan segumpal benda hitam seperti bunga melati yang sudah layu dan gosong, yang dililit oleh rambut dan benang-benang berwarna merah darah. Benda itu langsung jatuh ke lantai dan seketika tubuhku langsung tak sadarkan diri. Aku mencoba mempertahankan kesadaranku, tapi sepertinya tak bisa aku lakukan. Tapi sebelum aku sepenuhnya tak sadarkan diri, di sana aku mencium aroma melati itu secara perlahan menghilang. Aku kembali tersadarkan ketika aku sampai di rumah. Aroma melati itu benar-benar menghilang dan tubuhku sekarang terasa baikan. Aku bahkan bisa kembali makan dan minum seperti sebelumnya. Ya, sepertinya Ki Sanca berhasil membuat kutukan itu menghilang sepenuhnya dari dalam tubuhku. Aku mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi sehingga aku mendapatkan segala penderitaan ini. Bapak dan ibu yang mendengar hal itu pun berkata bahwa ternyata ini adalah urusan keluarga yang belum selesai. Di mana pada zaman dahulu, buyut bapak dan buyut keluarga Ambu itu ternyata adalah saudara. Mereka pun terlibat sengketa tanah dan dimenangkan oleh buyut bapak ketika melakukan pengadilan adat. Namun, hal itu membuat dendam bagi buyut keluarga Ambu dan hal itu diturunkan terus-menerus hingga sampai kepadanya. Terbukti ketika Nyi Ipa ingin melamarku, Ambu seperti menolak hal itu karena dia masih dendam kepada keluargaku. Tapi karena suaminya Juragan Karta menuruti kemauan anaknya, mau tidak mau Ambu pun harus mengikutinya karena dia sangat hormat pada suaminya. Rasa sakit hati Ambu pun bertambah ketika aku menolak lamarannya. Dia seperti merasa dilecehkan untuk kedua kalinya sehingga ia melakukan hal itu kepadaku karena sakit hati yang diturunkan secara turun-temurun. Kepalaku mendadak pusing ketika ingin mencerna semua itu. Ambu adalah wanita yang ramah, penuh senyum. Nyatanya dia adalah otak di balik rasa sakit yang aku rasakan selama ini. Rasa tidak percaya, marah, dan juga ngeri kini bercampur aduk menjadi satu. Ingin rasanya aku balas dendam, tapi ibu dan bapak berkata bahwa kita harus memaafkannya terlepas apa yang ia lakukan kepadaku. Sudah seminggu dari kejadian itu, kondisiku kini mulai membaik. Ki Sanca menyarankan aku agar minum beberapa air rebusan dedaunan untuk membersihkan sisa-sisa racun di tubuhku. Aku juga sudah mulai bisa makan dengan normal. Berat badanku kini bertambah kembali dan kulitku yang menghitam kini berangsur-angsur pulih. Meskipun menyisakan beberapa bekas samar dari luka yang aku dapatkan, tapi yang terpenting aku kini bisa tidur nyenyak dari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, aku mulai beraktivitas kembali. Aku kembali berangkat ke sawah, menyapa semua warga yang menanyakan kondisiku dan kabar tentang kesembuhanku ini secara perlahan-lahan menyebar sehingga banyak dari mereka mendatangiku dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak bisa mengatakan semuanya. Aku hanya berkata bahwa aku hanya disembuhkan oleh orang yang ada di puncak Gunung Gelis tanpa memberitahu siapa yang melakukan hal itu kepadaku. Banyak yang menebak bahwa itu adalah perbuatan Ambu dan bertanya kepadaku tentang hal tersebut, tapi aku menolaknya bahwa ini tidak ada hubungannya dengan penolakan lamaranku. Aku tidak mau keluarga Juragan Karta menjadi omongan warga atas apa yang sudah dilakukan oleh Ambu.
Apalagi Juragan Karta dan Nyi Ipa tidak tahu menahu akan hal ini. Kejadian ini telah mengubah hidupku selamanya. Ya, aku kini menjadi lebih menghargai hidup dan lebih mawas diri. Dan di sana pula lah aku bisa mendekatkan diri dengan Neng Lilis, karena ternyata setelah aku sehat kembali, dia mendatangiku dan menanyakan kabar tentang kesehatanku. Sedangkan untuk keluarga Juragan Karta, mereka seperti menghilang begitu saja. Mereka jarang sekali hadir dalam kumpulan warga. Bahkan Nyi Ipa pindah ke kota dan tinggal dengan saudaranya. Menurut kabar yang beredar, Ambu terkena penyakit aneh dan Juragan Karta membawanya ke rumah sakit yang ada di kota. Entah apakah itu karena timbal balik atas kesembuhanku yang kini penyakitnya berbalik kepadanya, atau memang ada sesuatu yang lain yang menimpanya. Entahlah, yang pasti aku kini bisa hidup dengan damai. Meskipun aku kini harus hidup dengan kacamata yang berbeda, karena di balik keindahan dan keramahan warga, aku sadar bahwa selalu ada potensi kegelapan yang tersembunyi. Dendam, iri hati, dan kebencian biasa bersemayam di hati siapa saja, bahkan di balik senyuman yang paling manis sekalipun. Selesai. Wow, luar biasa, ngeri banget ya. Teluh sengit kembang melati. Waduh, jadi apa ya, bau melati yang terus datang, dan ini benar-benar mematikan banget. Tapi bingung juga ya, masih Ujang ya. Dia mohon maaf ya, dia kan dari keluarga yang kurang mampu ya kan. Dari keluarga biasa-biasa saja lah, tiba-tiba didatangi sama keluarga kaya yang mana anaknya padahal cewek ya kan. Datang tuh Juragan Karta ingin melamar, ingin meminang Ujang sebagai menantunya. Tapi di sini Ujang nolak. Wah, bingung juga nih, padahal bapak sama ibunya udah setuju banget ya. Siapa sih orang tua nggak setuju kan? Tiba-tiba anaknya didatangi oleh keluarga salah satu orang paling kaya yang ada di kampung itu, yang mana cukup terkenal juga. Dan di sini kan sebenarnya Ujang belum pacaran tuh sama Lilis ya, bahkan belum nembak dia. Kalau misalkan dia nolak keluarga Juragan Karta, terus dia ditolak juga sama Lilis, gimana dong ya kan, nggak dapat apa-apa. Tapi ya disitulah hati, namanya hati ya. Oke lah, dia belum nembak Lilis, tapi hatinya sudah tertaut sama Lilis. Jadi yang ada di otak dia tetap aja Lilis gitu. Dan di sini juga keluarganya, bapak ibunya di sini memahami hal itu sehingga mengikuti apa kemauan Ujang. Dan ya itulah konsekuensinya. Akhirnya ibu daripada Nyi Ipa mengirimkan teluh ataupun santet ya, kembang melati ya, yang mana ini akhirnya luar biasa banget ya, bisa disembuhkan di puncak Gunung Gelis. Dan ini oleh Aki Sanca ya. Ini orang yang cukup unik nih kalau menurut saya, karena nggak pernah turun gunung, hanya ada di gunung. Dan ini jodoh-jodohan biasanya nih teman-teman kalau yang begini nih. Bisa jadi kalau nggak jodoh ketika datang ya dia pas nggak ada, karena kan ya nggak bener-bener nggak ada handphone, nggak ada apa. Dan jodoh-jodohan, dan alhamdulillah ketika bagaimana Ujang datang, Aki Sanca ada, dan alhamdulillah juga semuanya bisa diselesaikan sehingga Ujang kembali lagi normal seperti biasanya. Dan wah, Lilis datang langsung tuh, wah nengokin sendirian lagi. Dan di sini bagaimana keluarga Juragan Karta, ambunya ya. Jadi Juragan Kartanya nggak jahat, Nyi Ipanya juga ya sudahlah, sudah ditolak ya sudah. Tapi ternyata ambunya ini punya masa lalu yang kelam ya terhadap keluarga dari Ujang ya. Sehingga di sini seperti dendam yang turun menurun, tapi ya itulah akhirnya ambunya sakit keras. Luar biasa kisahnya. Bang Sidik makin keren aja kisahnya, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan ya dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.